dan tentang Alkitab itu sendiri. Mungkin itu adalah sekilasnya mau dipahami. Apakah kalau mungkin masih ada yang belum dipahami, mungkin bisa disertakan. Terima kasih. Ya, baik, ada lagi yang mau tanya? Fitri, siapa lagi? Fitri dulu, ayo. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau bertanya bagaimana cara kita menghadapi remaja yang tidak mau bertumbuh dengan Tuhan. Bisa dijawab. Bagaimana kita mengatasi remaja yang mungkin hidupnya tidak mau berubah atau tidak mau bertumbuh secara rohani? Bagaimana cara kita mengatasi itu? Bagaimana cara kita, bukan cara pakai? Remaja sebagai orang yang bukan remaja. Enggak, masalahnya gini. Sekarang siapa yang membentuk remaja? Apakah sesama remajanya atau Pak itu sendiri? Maksudnya kan bagaimana kita sebagai anak teologi Sebagai anak teologi. Cara mengatasi anak remaja yang tidak mau cara bertumbuh. menghadapi orang yang tidak mau bertumbuh dengan Tuhan. Berarti Fitri sudah paham bahwa anak teologi memiliki pendirian. Artinya di sini bahwa bagaimana remaja teologi mengatasi anak-anak muda di luar sana yang tidak mau berubah secara rohani. Baik, terima kasih. Menghadapi remaja yang tidak mau bertumbuh dengan Tuhan bisa menjadi tantangan yang sulit. Ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadilah teladan. Remaja seringkali belajar melalui pengalaman dan contoh yang diberikan oleh orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, jadilah teladan yang baik dengan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan yang kedua, jangan terlalu memaksa. Jangan memaksa remaja untuk mempraktikkan agama, karena hal itu dapat membuat mereka semakin enggan. Sebaliknya, ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan secara sukarela dan berikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari nilai-nilai agama dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Dan yang ketiga, dengarkan dan hargai pendapat mereka. Dengarkan pendapat remaja tentang agama dan hargai keputusan mereka untuk tidak mempraktikkan agama. Ini akan membantu saudara untuk memahami perspektif mereka dan dapat memperkuat hubungan saudara dengan mereka. Dan yang keempat, berikan dukungan dan perhatian. Remaja seringkali mencari dukungan dan perhatian dari orang dewasa yang mereka percayai. Berikan dukungan dan perhatian kepada mereka dengan cara yang positif dan konstruktif sehingga mereka dapat diterima dan dihargai. Dan yang kelima adalah berdoa. Berdoa untuk remaja tersebut agar mereka mendapat cahaya dari Tuhan dan terbuka hatinya untuk menerima kebenaran agama. Jadi, dalam setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih agama yang diinginkan. Kita dapat memberikan dukungan dan membimbing remaja untuk memilih jalan yang benar. Namun akhirnya keputusan tetap ada di tangan mereka. Sekian, terima kasih. Oke. Boleh? Ya, ada lagi mau bertanya? Kita dengarkan dulu pertanyaan dari Jimmy. Pertanyaannya yang bagus ya. Sebelum kami bicara, jangan sampai salah tanya. Ini pertanyaan saya tentang ya. Apakah yang akan kita lakukan jika terjadi masalah spiritual remaja dan menghambat perkembangan rohani remaja di dalam diri kita sendiri dulu? Dan bagaimanakah cara mengatasinya di dalam lingkungan remaja yang masih baru pubertas? Coba Coba lagi. suaranya dikeras sedikit.
kamu kalau Enggak, banyak yang coba, berubah sekarang pertanyaanmu, Speak loud. cuman seolah-olah sudah terjawab olehmu. Dikesarin lagi. Apakah yang akan kita lakukan jika terjadi masalah spiritual remaja dan penghambat perkembangan rohani remaja di dalam diri kita sendiri? Nah, itu nggak nyambung. Apa maksud dari situ? Nah, ini tadi ini kita tinggal. Iya, itu pertanyaanmu nggak nyambung. Ayah belum selesai ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi itu masih bersambung. Lanjut. Terdengarkan dulu. Bagaimana cara mengatasinya di dalam hubungan remaja yang masih baru putar? Udah masuk itu. Biologi. Udah panjang kali tadi remaja dengan diri kita. Mau apa sih, Bang? Aku nanya Pak, Udah. Pak. Nah, paham nggak sih pertanyaannya? Boleh nggak dirangkum? Iya, kan bisa. Pokoknya kita bisa ngerangkum lagi kayaknya. Enggak, maksudnya dari mungkin pertanyaannya Nah, kayak gitu. Mungkin pertanyaannya ini. mungkin pertanyaan gini ya Bang Dila. Kayak di dalam diri kita Bagaimana? sendiri, bukan di dalam remaja Nah, dulu. jangan dong. Di- Supaya makin akan, banyak salah dia. Apakah yang akan terjadi akan kita lakukan jika terjadi masalah spiritual remaja dan penghambat perkembangan rohani remaja di dalam diri kita? Jadi kita Ya, diri kita. Kamu masih remaja. Gini lah ya Iya, itu pertanyaan. kan remaja. Pertanyaannya Remaja bercermin. akhir dia ya. Kalau remaja akhir. Pertanyaannya bercermin. Coba ditafsirkan oleh Tisan dulu, coba. Jadi pertanyaan Jimmy itu bagaimana Pak ini menanggulangi masalah yang terjadi terhadap diri si Jimmy ini mengalami gangguan gangguan juga kali. Nah, gitu nggak Jimmy? gangguan kerohanian, Iya kayak gitu juga. spiritualitas, gangguan kerohanian karena dengan bertumbuhnya umurnya atau usianya dia mengalami Masa pubertas. Nah, dimana mungkin pemikirannya mulai ke situ gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya mereka? Tapi memang itu pertanyaanmu. Iya Pak. Tapi masalahnya cara susun pertanyaannya itu tadi yang agak. Jadi sudah disampaikan oleh Tisan kayak gitu pertanyaannya, benar? Iya. Berarti pertanyaannya bagaimana Pak ya, bukan bagaimana kita mengatasi. Bagaimana Pak Iya, mengatasi Pak mengatasi. masalah spiritual remaja dan juga ada penghambat di dalamnya. Umumnya kepada orang berusaha dan khususnya terhadap Jimmy. Terutama Ya, dalam masalahnya Jimmy udah tua, ngapain lagi diurusin? Berandai-andai ya masih remaja kayak. Oh, Iya. berandai-andai. Kalau kamu udah tua masih dianggap muda. Masih muda Pak. Dia masih muda. Tapi dia nggak remaja lagi loh. remaja. Di situ Udah ada bangkot. Tadi aku Pak, ada juga tiga. Ada tiga tadi. Dari Ada beberapa 12 pandangan. sampai 15. Masuk 15 sampai 18. Masuk remaja akhir dia. Dia masuk remaja akhir semangat Jimmy, ayo. Oh, Remaja akhir Jimmy mantap. Iya kan? Remaja tanda luar kayaknya. Iya. Buset. Jadi itulah ya. Mungkin Bella Cross. Maaf ya Jimmy, nanti saya terjolimi. Ada yang bela soalnya. Enggak apa Pak. Ada tolongnya di sini loh. Cuman Samantha agak mikir lagi ya. Nggak ada stok lain apa? Itulah ya. Jadi udah cukup kan? Ada habis. Kok nggak mau apa ya? Ayah ini stok terakhir ayah. Justru orang seperti ini nggak ada di sini. 7 menit lagi. Iya, lanjut. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana Pak mengatasi masalah spiritual remaja itu sendiri dan suatu yang menghambat dalam dirinya, terutama dalam masa remaja yang sedang pubertas ini sudah masuk biologi. Mungkin Bapak bisa menjawab. Apa yang Pak lakukan? Enggak ada di Dari saya untuk peran 4 untuk mengatasi hal tersebut yaitu mungkin membimbing ke jalan yang benar. Mungkin anak-anak itu yang mendapat masalah itu belum remaja yang mendapat masalah itu mungkin karena dia dalam masa pubertas sehingga Pak, masih panas. maksud saya Pak, ini apa yang kita lakukan? Untuk tadi Pak, Mana sih Kita atau Pak? Makanya apa yang akan kita lakukan? Atau Pak itu juga? Tulis Kita. aja pertanyaannya, Jim. Mohon maaf ya,
Mereka presentasi bukan apa yang mereka maksud, tapi mereka presentasi Apa yang Pak? Pak remaja. Pak, saya nggak terima ya Pak. Nah, berarti kalau ini pertanyaannya tidak nyambung, langsung lain, sungguh lain, jadi skip aja. Jangan lah. Nggak penting. Nggak ngerti ya Di luar jalur. Gimana caranya Pak kalau aku nggak ngerti Pak? Nah. Nah, makanya aku tanya Pak. Kalau kamu tidak mengerti karena memang pertanyaannya nggak nyambung, kamu di skip berarti. Kamu pulang dulu terus kamu berdoa, cari pertanyaan yang tepat. Supaya ketika menjawab jawabannya Kalau tepat. mencari pertanyaan yang tepat itu Pak, itu enggak. Ini Pak. Kita itu dari hati kita dulu Pak. Iya. Dari apa yang enggak kita ngerti Pak. Masalahnya hatimu nggak Itu nyambung di tuangkan, sini. Pak. Ini Jimmy, kamu ini kan kami lagi presentasi tentang Pak remaja. Terus yang kami mau jawab ini apa? Bila kamu bertanya mau kita kan, peranan kita. Sementara yang kami presentasi ini Pak. Kami bukan presentasi diri kami itu bahasa Iya. saya. Jadi ini kira-kira peranan Pak atau peranan kita? Ya lah, peranan kita dulu lah. Peranan kita, Tapi dua-duanya dulu. tapi yang Peranan kami presentasi Pak. peranan Pak. Ini peranan Pak. Pak. Pak, ini bingung aku ini Pak dari sana ini. Boleh Sevi dulu yang jawab pertanyaan daripada Jimmy. 5 menit lagi. 5 menit lagi loh. Pak Yunus tuh masuk setengah 2. Baik, tepuk tangan buat kelompok. Terima kasih sudah presentasi. Next ya, kedepannya bagi audiens yang mendengar harap bertanya yang elegan ya, yang jos. Jangan cuma sekedar bertanya. Pertanyaan kamu pun seharusnya terarah dengan materi yang disampaikan. Ya. Itu pembelajaran ya. Itu menurut kamu ya. Harap masukan dan saran diterima. Baik, terima kasih buat kelompok yang sudah presentasi. Habis ini siapa yang masuk? Yonas. Saya sampaikan tadi apa tadi dari pengumuman saya ini? Pengumuman saya ini masuk Oh iya iya. Besok ayah masuk. Ya, besok saya masuk kreativitas dan alam peraga. Harap dipersiapkan dengan baik. Saya masuk, ruangan sudah steril. Saya tidak mau melihat ada ornamen-ornamen yang tidak penting di dalam kelas ini. Sudah. Terus setiap kali presentasi ini hal yang sama ya. Untuk alat peraga dan segala apapun bentuk presentasi yang bertemu dengan saya, harapannya di print kasih ke saya. Itu paling cuma 1 lembar atau 2 lembar. Di print. Kalau alat peraga itu kalian print yang tema, subtema, apa segala macam. Nggak usah, materinya nggak usah di print slide-nya. Tapi materinya kan ada tema, ayatnya dari mana, tujuannya kemana, ringkasan cerita, Bukan di game, bukan dikirim. dikirim dan di print ketika kalian presentasi ini Pak yang akan kami presentasikan, dikirim ke saya. Itu kami lagi. Enggak loh. Ya, besok yang mau remedi, mau ulang, yang gagal di presentasi boleh. Eksekusi. Lihat besok ya. Besok Harusnya yang belum selesai aja kan? Yang main dulu lah ya. Kami ini kan tinggal media doang. baik. Pokoknya intinya kalian besok harus ready, baru nanti kelompok yang selanjutnya. Soalnya kalian kemarin kan tidak siap tuh kayak Nanse. Tapi Oh, yang rekaman boleh belum bisa start. minggu ini. Tapi setidaknya kalian sudah nyanyi di depan gitu loh. Udah hafal. Nanti kalau kayak gitu si Nance nggak hafal-hafal lagunya. Video aja yang usul. Ya, video nyusul. Yang eksekusi sudah besok. Ih, mau kecuk Oke, kita mau mengajikan, kita mau berdoa. Selanjutnya, sebelum kita masuk di part presentasi selanjutnya, pertanyaan untuk kelompok ini adalah apa yang harus kalian lakukan ketika ada seorang anak remaja yang putus asa, frustasi, dan mau mengakhiri hidupnya. Apa yang harus kalian lakukan? Ini kapan dikasih jawaban? Minggu depan. Ya, minggu depan kalian harus cara menjawabnya. Belajar kalau kalian kan anak teologi nih, segala sesuatu dalam menjawab pertanyaan itu yang alkitabiah, gitu ya. Alkitab bicara apa? Jadi jangan cuma menurut saya mungkin tadi ini jawaban yang ini kebanyakan kemungkinan. Gak ada pasti yang kalian sampaikan. Mungkin begini ya, menurut saya mungkin bisa jadi
Jadi jawabannya itu nggak mendarat, nggak pasti. Berarti kalian ragu dengan jawaban itu. Mungkin yang dilakukan, mungkin harus pasti. Kita harus melakukan ini supaya anaknya seperti ini. Firman Tuhan berkata ini dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, menurut etika kekristenan. Jadi sampaikan, jangan mungkin. Sampaikan ilmu pasti. Ketika kalian pun nanti konseling atau anak di gereja, anak sekolah bertanya, mungkin kamu harus berdoa, mungkin Tuhan jangan mungkin. Katakan kata-kata pasti dan sampaikan firman Tuhan. Ya, itu PR-nya ya, Martinus, Samantha, Simon, dan Paul. Bagaimana cara kalian sebagai mahasiswa atau sebagai pak remaja mengatasi anak remaja yang frustasi, yang putus asa dan mau mengakhiri hidupnya? Kalian sampaikan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Gitu. Dan apalagi solusi-solusi lainnya. Baik, itu saja kita akan berdoa. Boleh Jimmy maju ke depan dan pimpin kita dalam doa. Dendam ini mendalam, ini dendam bapak nih ke saya. Kalian rohnya di sini kuat ya. Setiap kata-kata saya kayaknya merasuk gitu kan. Enggak. Kayak benar gitu kan. Semuanya kayak dibahasakan ke dendam apa gitu. Tapi saya suka sih. Jadi intinya kalian itu jadi fans fanatik saya. Mau duduk berdoanya atau berdiri semuanya? Balik aja. Jimmy pimpin kita dalam doa. Lu aja dulu. Kita tetap dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kasih-Mu di dalam hidup kami Bapak. Dari tadi sampai pada saat ini Bapak, Engkau telah menolong melindungi kami Bapak. Bapak yang baik, segala apa yang kami pelajari pada siang hari ini Bapak, biarlah Engkau Bapak jadikan pengetahuan hikmat di dalam hidup kami Bapak di masa yang akan datang Bapak. Bapak yang baik, Engkau berkati Pak Enos Bapak. Engkau berikan dia kekuatan kesehatan Bapak. Engkau berikan dia kebijaksanaan Bapak dalam membagi-bagi setiap apa yang menjadi tanggung jawab Bapak dalam kehidupan. Bapak yang baik, Engkau berikan dia kesabaran Bapak dalam menghadapi anak-anaknya, terkhususnya angkatan 26 Bapak. Hanya di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus sama-sama katakan Amin. Doa-doa yang berkuasa ya. ini bapaknya harus didoakan. Ya, harus. Mas, belum di-